Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu bukan karena kami memang kuat, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami terus merasakan Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau menjaga dan melindungi kami. Sehingga dengan kekuatan dan kesehatan yang kami miliki pagi hari ini Bapa, kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Untuk menikmati kasih-Mu, merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari semakin kuat dalam menjalani hidup kami di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih dari kesemuanya, kami boleh terus menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, keberadaan Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelumnya kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita buka Alkitab. Kita buka di dalam Yesaya 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-34. Mari kita baca secara bersama-sama. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka, dan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya?
atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya, seolah-olah gadah menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu hai Israel seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, sebab Tuhan semesta alam. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron, dan di Mikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sampai berteriak, Gebah tempat permalaman kita, penduduk Ramah gemetar, penghuni Gibea Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritanmu hai putri Galim, perhatikanlah hai Laisya, jawablah dia hai Anatot. Penghuni Madmena lari jauh-jauh, penduduk Gebim pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Kembali kita berdoa. Kami bersyukur sebab kami memiliki Tuhan yang adil dan sangat adil. Dan biarlah Tuhan, bagi orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus kedudukan yang cukup rendah sehingga memperoleh ketidakadilan, kami percaya ketika kami berseru-seru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil, akan memberikan keadilan bagi mereka yang lemah.
Itu sebabnya Tuhan, ajar kami terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan memposisikan kami di tempat yang cukup tinggi, Tuhan memposisikan kami di tempat yang terhormat, tetapi ajarlah kami untuk tetap rendah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Segala roh ketamakan, roh yang berusaha menguasai orang-orang lemah, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua jemaat Victory Discipleship Church, semua jemaat Tuhan yang sementara mengikuti live streaming kami semua memperoleh roh yang rendah hati, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kami. Dan kami percaya ketika kami lakukan hukum itu, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu sebagai satu kebenaran dalam hidup kami. Dan hidup kami semakin hari semakin sempurna, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulaikan ibadah kita dan saya serahkan kepada worship leader dan singers untuk memimpin pujian kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan, tiba saatnya kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian oleh kuasa darah-Mu.
Tuhan, Engkaulah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kau tinggalkan sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, besar Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kau juru selamat kami Tuhan. Tidak akan kami pernah takut Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Jaga setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun Tuhan yang kami sembah Tuhan, yang kami lakukan Tuhan itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat satu lagu pujian, apa yang tak pernah dilihat mata. Kan kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, semua disediakan
kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita angkat satu lagu pujian lagi, Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high every night. Shining in the light of the glory. Forever power and love. It's me sing holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Proud with power and love, it's me sing holy, holy, holy. You high, lifted up, shining in the light of the glory. Proud with power and love, it's me sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Dan Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan, sebab namamu indah Tuhan. Tidak ada yang sepertimu Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus memuliakan namamu Tuhan. Kami angkat pujian dan syukur kami Tuhan di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati Tuhan. Dengan rendah
tidak bibir hamba-Mu sampaikan Tuhan itu berasal dari padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita yang beribadah pada pagi hari ini, baik yang di gereja maupun di rumah. Song leader singers yang luar biasa di pagi hari ini. Saudara-saudara, kita akan membahas kembali kisah tentang Daniel. Dan kali ini firman Tuhan saya beri judul Tuhan membela Daniel. Nah saudara, kalau Tuhan membela Daniel, saya katakan kepada saudara pagi hari ini, Tuhan juga akan membela saya dan membela saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, hari ini Tuhan sanggup membela saudara. Besok Tuhan sanggup untuk membela kita. Dan sampai selama-lamanya Tuhan yang luar biasa, yang bangkit dari antara orang mati itu sanggup untuk membela saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita buka bersama-sama Daniel pasal yang ke-6. Dan kita akan melihat mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Daniel pasal yang ke-6. Kita akan lihat bersama-sama di sana ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang Daniel, ya, dia dibuang ke gua singa. Yuk kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dulu. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Yang di rumah, ya, mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam rumahnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Sampai di sana dulu. Saudara, kita lihat bersama-sama dalam kehidupan Daniel, dia itu sekarang sudah ada di kerajaan Media dan Persia. Tadi sebelumnya kita membaca pasal 6 ini kita sudah bahas
pasal-pasal sebelumnya dari kitab Daniel. Mulai dari Daniel pertama, dia ada dari kerajaan Yehuda, kemudian ditawan dan dibawa ke Babel. Di sana dia dipenjara, kemudian dia diajarin, lalu kemudian diangkat menjadi pegawai, pejabat, dan bahkan menjadi orang nomor 2 dalam kerajaan Babilonia pada saat Nebukadnezar menjadi raja. Dan saudara, minggu lalu kita bahas kerajaan Babilonia itu kemudian hancur oleh karena Belshazzar, anak dari Nebukadnezar itu, yang meninggikan diri dan kemudian direndahkan oleh Tuhan. Nah sekarang kerajaan Babilonia itu sudah tidak ada, sudah runtuh. Sekarang diganti dengan kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Media dan Persia, yaitu orang-orang Media dan Persia mengalahkan orang-orang Babel. Dan saat itu yang memerintah di situ ya, yaitu Raja Darius. Raja Darius ini adalah raja orang Media yang kemudian didudukan sebagai raja di kerajaan Babilonia. Oleh karena dia didudukan oleh orang-orang besarnya, para panglimanya, orang-orang yang mendudukan dia sebagai raja, maka Darius ini tidak dapat berbuat apa-apa selain menyatakan persetujuan kepada setiap apa yang dikatakan oleh orang-orang ini. Berbeda dengan Nebukadnezar yang berkuasa, yang menaklukkan ya, sehingga Nebukadnezar itu mengatakan sesuatu pasti akan dilaksanakan. Karena Darius ini ditempatkan atau dijadikan raja oleh orang-orang sekelilingnya, maka Darius ini hanya mengikuti saja apa yang mereka, orang-orang pejabat-pejabat di sekeliling mengatakan kepadanya. Nah saudara, memang kalau seorang raja itu hanya didukung ya, dan bukan dipilih oleh rakyat, maka raja itu tidak memiliki kekuatan secara politik, dan dia kemudian mengikuti saja apa yang dikatakan oleh orang-orang sekelilingnya yang mendudukan dia sebagai raja, yaitu Raja Media dan Persia yang membawai juga kerajaan, seluruh wilayah kerajaan Babilonia. Raja Darius, saudara, raja orang Media dan Persia, tadi kita sudah membaca dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan dia mengangkat Daniel juga sebagai pejabat tinggi di dalam kerajaannya. Menarik saudara, kerajaan Babilonia sudah runtuh, kerajaan Babilonia sudah tidak ada lagi, sudah digantikan dengan kerajaan yang baru, kerajaan Media Persia. Raja Babilonia sudah mati, Belshazzar terakhir dibunuh oleh orang-orang Media. Harusnya saudara, ini harusnya saya katakan bahwa semua pejabat-pejabat, pegawai-pegawai dari kerajaan yang lama itu juga dimatikan, dibunuh saudara ya. Kenapa? Karena takutnya ada pengkhianatan. Jadi biasanya kalau sebuah kerajaan itu menaklukkan kerajaan yang lain, maka seluruh mulai dari raja, keluarga raja, bahkan semua pegawai-pegawai raja itu biasanya dibunuh, dimatikan supaya mencegah terjadinya pengkhianatan di kelak kemudian hari di dalam kerajaan yang baru. Tetapi kita lihat kerajaan Media dan Persia di bawah Darius ini tetap mempertahankan Daniel menjadi pegawai istana raja, dan bahkan di sana dikatakan Daniel menjadi pejabat tinggi di antara 3 pejabat tinggi. Jadi ada 3 pejabat tinggi di bawah raja, dan salah satu dari ketiga itu adalah Daniel. Mereka itu berkuasa menjadi wakil dari para raja-raja yang memberikan pertanggungjawaban kepada mereka supaya raja jangan dirugikan. Di ayat 2 di sana dikatakan. Nah, kita lihat bahwa Daniel tetap dipertahankan, tidak dibunuh. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan membela Daniel. Dalam segala situasi pergolakan politik di negara kita ini, selalu saudara-saudara yang menjadi dikorbankan itu ada 2. Yang pertama orang Cina, orang Tionghoa, yang kedua orang Kristen, saudara. Ya, ini terjadi selalu di mana-mana. Ya, mulai dari tahun 1945, tahun 1948, tahun 1966, tahun 1998, yang biasa dikorbankan 2 ini, orang Cina, Tionghoa atau orang Kristen. Nah, saya mau katakan saudara kepada kita semua hari ini, kalau kita menjadi orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, kita akan dibela oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ke depan ini akan ada terjadi pergolakan politik. Ya, saya tidak
tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi saya membayangkan bahwa akan ada pergolakan politik yang luar biasa, di mana saudara ada orang-orang jahat yang ingin mengganti negara ini menjadi negara yang seperti di Timur Tengah sana. Negara-negara yang mempraktekkan hal-hal yang zaman dahulu itu sudah hancur, sudah runtuh, sudah berantakan, bahkan penduduknya lari mengungsi ke Eropa. Tetapi politiknya itu ingin dibawa ke Indonesia, ya. Sistem politiknya ingin dibawa ke Indonesia, dan mereka berkata mereka akan mengadakan revolusi dan akan mengadakan hal-hal yang mengubah pemerintahan negara ini. Bahkan dikatakan Presiden Jokowi bahkan kafir, ya, dan mereka ingin mengganti, ya, dan mereka masuk ke semua lini dan ingin mengganti sistem pemerintahan di negara ini dengan sistem pemerintahan mereka yang katanya bersambungan dengan hal-hal di zaman dahulu, kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Nah, saya ingin katakan, saudara, hal seperti ini akan terjadi di negara ini. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan dibela oleh Tuhan, kita akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita, dan kita katakan bahwa rencana-rencana orang jahat itu tidak akan terjadi, tetapi Tuhan akan gagalkan, Tuhan akan batalkan, oleh karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berdoa, menyembah, memuji nama Tuhan. Amin, saudara. Hal ini perlu kita lakukan, ya, seperti Daniel, dan kita akan lihat bersama-sama bagaimana Daniel itu kok bisa terluput dari pergolakan politik di antara dua kerajaan, Babilonia dan Media Persia, dan bahkan dia diangkat menjadi pejabat tinggi. Nah, sebetulnya kita sudah sama-sama melihat di dalam ayat yang ke-12 tadi, Daniel itu di ayat yang ke-10, ya, dia berkata, firman Tuhan berkata di sana, 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya. Daniel terluput dari pergolakan politik di negaranya. Kenapa? Oleh karena ia setiap hari berapa kali? 3 kali sehari berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi firman Tuhan katakan Daniel 3 kali sehari dia berdoa, berlutut, memuji Allahnya. Dan hal ini membuat dia terluput dari pergolakan politik dan pembunuhan massal oleh lawan-lawan politik daripada kerajaan Babel, yaitu kerajaan Media dan Persia. Dia terluput, dan bukan saja terluput, saudara, dia diangkat menjadi pejabat tinggi. Karena apa? Karena dia 3 kali sehari berdoa, 3 kali sehari dia berlutut, 3 kali sehari dia memuji Allah. Nah, hari ini saya ingin katakan, kalau pergolakan politik itu terjadi dalam kehidupan di negara ini, hanya orang-orang yang berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, malam, itulah yang akan terluput. Dan saya ingin katakan, setiap kita, setiap jemaat Victory, kita yang melayani Tuhan, orang-orang Kristen, saudara harus 3 kali sehari saudara berdoa kepada Tuhan. Saya setiap subuh, saudara bangun pagi jam 4, saya berlutut di hadapan Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Siang, saudara, saya pergi kemana-mana, saya berdoa, ya, di mobil atau di tempat pekerjaan saya berdoa. Malam, ya, sebelum tidur, ya, kita berdoa bersama dengan keluarga, berdoa, bahkan sendiri juga berdoa. 3 kali sehari ini perlu berdoa. Makan bukan hanya 3 kali sehari, ya saudara, ya, bahkan makan bisa 4 kali sehari, ya kan, sore-sore bisa makan. Demikian juga doa, ya saudara, saudara harus utamakan. Sama seperti kita makan 3 kali sehari, doa juga 3 kali sehari. Yang percaya katakan amin. Saudara mau dilihat pembelaan Tuhan, amin. Berdoalah, berdoa. Di sekolah Alkitab, ya, guru saya ingat pernah berkata, dalam dunia ini hanya 3 hal. Dengan 3 hal ini kalian dapat mengalahkan semuanya. Apa itu? Yang pertama dia berkata doa. Yang kedua dia berkata doa. Dan yang ketiga dia berkata doa. Oh, rupanya saya ingat bahwa 3 kali sehari Daniel berdoa dan dia diluputkan. Demikian juga kita dalam mengalahkan apapun, dalam menghadapi apapun, 3 kali kita berdoa. Doa, doa, doa. Sama-sama katakan doa, doa, doa. 1, 2, 3. Doa, doa, doa. Sekali lagi. Doa, doa, doa. Amin. Haleluya.
saya ingin katakan, inilah yang akan menolong saudara untuk menghadapi segala kejahatan, segala hal yang merusak dan meluputkan kita daripada roh-roh jahat yang akan mengganggu, yang akan merugikan kehidupan kita. Nah, saya ingin katakan bahwa ketika saudara mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi saudara. Ketika saudara mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan membentengi saudara. Ketika saudara mulai berdoa, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib kepada saudara. Seperti Daniel. Kita lihat bersama-sama, Daniel di dalam ayat-ayat ini, saudara, itu ternyata sudah diangkat menjadi pejabat tinggi. Nah, kalau dia menjadi pejabat tinggi, semakin tinggi pohon, saudara, semakin kencang angin itu berhembus, ya kan? Kalau dia pohon rumput di bawah, nggak akan terasa anginnya. Angin sekecang apapun ya pohon kecil rumput ya dia ya nggak akan goyang, bahkan ya terlindungi. Tapi kalau pohon itu semakin tinggi, maka begitu angin datang dia itu pasti akan kena duluan. Nah, saudara-saudara, semakin saudara diberkati oleh Tuhan, semakin diangkat menjadi pejabat, semakin saudara menerima kekayaan, menerima berkat Tuhan, semakin saudara mengalami yang namanya angin pencobaan, yang akan mengalami angin persoalan masalah. Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi di dalam kerajaan Media dan Persia, dan di sana Daniel itu saudara mengalami yang namanya permufakatan jahat. Jadi kalau kita menjadi lebih tinggi, menjadi lebih kaya, menjadi lebih sehat, ingat baik-baik, di sekeliling kita ada orang jahat yang iri hati. Ya, ada orang jahat yang cemburu dengan sekeliling kita. Nah, karena itulah maka kita harus pintar-pintar menempatkan diri, dalam arti bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, berdoa, dan berdoa. Daniel, saudara, dia itu bersikap sebagai seorang yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi pejabat tinggi di antara kerajaan, orang-orang kerajaan itu. Daniel yang lebih pintar. Di sana dikatakan, firman Tuhan katakan Daniel melebihi, ayat yang ketiga, Daniel pasal 6, Daniel itu melebihi para pewakil raja, para pejabat tinggi. Jadi Daniel itu melebihi, berarti di antara tiga yang menjadi pemimpin di situ, dia nomor satu, ya. Dan karena dia nomor satu, maka dia itu sasaran iri hati dari orang-orang sekelilingnya. Nah, saudara, kita tidak tahu apa yang mereka rancangkan. Daniel juga tidak tahu apa yang mereka rancangkan. Tetapi dia terus berdoa. Dan ketika dia terus berdoa, ketika Tuhan izinkan rancangan jahat itu dibuat oleh orang-orang itu, dan kemudian vonisnya ada, Daniel diluputkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita melihat semakin kita diberkati oleh Tuhan, maka ada orang jahat yang iri hati kepada kita. Bahkan ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan datang untuk menghancurkan kita. Semakin kita menerima berkat Tuhan, semakin roh jahat itu menyerang kita. Jadi saudara-saudara, kalau engkau terima berkat Tuhan, ingat baik-baik, kita harus menempatkan berkat Tuhan itu dengan posisi sebenarnya. Saudara, jangan lupa untuk saudara memberi kepada Tuhan. Jangan lupa saudara untuk memberi kepada orang yang membutuhkannya. Jangan kita menggunakannya sendiri. Karena apa? Karena begitu kita terima berkat daripada Tuhan, itu adalah milik Tuhan juga di sana. Ada milik orang juga yang membutuhkan di sana. Roh jahat tidak punya, kuasa jahat tidak punya, orang-orang jahat tidak punya celah untuk menghancurkan kita. Di sini di firman Tuhan katakan, Daniel itu tidak didapati suatu celah dari kesalahan apapun, alasan apapun untuk menjatuhkan Daniel, tidak ada, selain daripada dia beribadah kepada Tuhan. Kelalaiannya tidak ada. Ini berarti apa? Dalam ayat yang keempat, Daniel dicari kelalaiannya, Daniel dicari kesalahannya. Nggak bisa, saudara. Ini berarti apa? Kalau kita menerima berkat daripada Tuhan, kalau kita ada lalai, kita ada tidak melakukan firman Tuhan, maka ada celah si jahat itu dapat menghancurkan kita. Tetapi Daniel tidak didapati kelalaian satupun, tidak didapati suatu alasan satupun, sehingga tidak ada alasan mereka untuk menjatuhkan dia. Tapi toh Tuhan mengizinkan terjadi, Daniel dibuang di gua singa. Nah, kalau Daniel
tidak melakukan kesalahan, tapi diizinkan masuk ke dalam gua singa, saudara, itulah ada pembelaan Tuhan di sana. Jadi kita benar-benar harus melihat kehidupan kita, harus bijaksana kehidupan kita, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau saudara belum tahu kebenaran firman Tuhan, perlu belajar. Dan ketika saudara sudah belajar, saudara sudah tahu, perlu dilakukan. Dan kalau saudara sudah melakukan, terus menerus dilakukan. Bukan hanya kemarin, bukan hanya dulu, tetapi hari ini dan sampai selamanya itu harus dilakukan. Supaya apa? Tidak ada alasan, tidak ada kelalaian yang ditemukan oleh kuasa jahat untuk menghancurkan kita dan orang-orang jahat menghancurkan kita. Amin, saudara. Nah, ini dia. Ini Daniel, dia lebih hebat, lebih berkuasa, lebih punya kemampuan dibandingkan orang-orang di kerajaan Media. Jadi mereka iri hati. Lalu ketika mereka iri hati, mereka merancangkan yang jahat terhadap Daniel. Saudara, saya ingin katakan kepada semua kita, selain orang-orang iri hati, orang-orang di luar sana juga merancangkan kejahatan ke dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menolak, bahkan kuasa jahat itu selalu melawan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi anak Tuhan. Saudara tidak bisa melawan, saudara, bahwa ada orang jahat itu yang datang untuk menghancurkan saudara, untuk menghancurkan kita. Bahkan kuasa kegelapan datang untuk menyerang kita. Kita tidak bisa mengontrol mereka, tetapi kita percaya Tuhan dapat membela kita. Ya, kita dapat dibela oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita anaknya Tuhan. Jadi hari ini saya katakan, berbahagia kalau engkau jadi orang Kristen. Karena apa? Karena engkau akan dibela oleh Tuhan. Berbahagia engkau kalau engkau memiliki Yesus sebagai Tuhan. Dialah yang akan membela saudara. Jangan pernah kurang dari itu. Jangan engkau berubah imannya. Kemarin saya bertemu dengan seorang bapak, dia adalah seorang Kristen, tetapi dia berubah imannya menjadi penganut saksi Yehua. Saya tanya, Pak, Yesus itu siapa? Yesus itu putra Allah. Saya bilang, bukan. Yesus bukan hanya putra Allah. Yesus adalah Tuhan. Kalau Bapak bilang Yesus adalah Tuhan, Bapak akan diselamatkan, ditolong oleh Tuhan. Enggak, dia bilang Yesus putra Allah. Ya, Yehua itu Allah. Ya, saudara, dia berkata begitu. Ya, kalau Bapak tidak bisa bilang Yesus adalah Tuhan, Bapak tidak akan dapat pertolongan. Dan saya tanya, Bapak kalau mati, Bapak masuk ke mana? Oh, kalau saya mati, saya tinggal di bumi. Dia bilang begitu. Waduh, Bapak tahu Yesus itu mati, setelah dia mati, dia naik ke surga. Ya, masa Bapak mau tinggal di bumi? Iya, karena Alkitab bilang orang-orang yang bijaksana mati, apa katanya, mewarisi bumi. Saya bilang kalau Bapak mati terus tinggal di bumi, Bapak itu namanya setan. Kenapa? Karena kalau orang mati tinggal di bumi namanya gentayangan, namanya siapa? Setan, ya. Jadi Bapak genderuwo, setan, kuntilanak Bapak. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena orang mati itu, dia itu mati satu masuk surga atau masuk neraka. Kalau di bumi berarti dia mati masuk di bumi. Dia hanya gentayangan, setan dong Bapak namanya. Dia sedikit marah begitu ya. Tapi saya bilang itu kebenaran. Nah, ini harus kita terus terang mengatakan kebenaran. Bahwa ketika orang-orang itu beralih imannya, dia itu tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jadi kita yang sudah di dalam Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap kita pegang iman kita. Jangan mudah dihanyutkan, jangan mudah kita untuk digoyang ke sana kemari. Karena apa, saudara? Karena ada banyak orang-orang jahat ingin menghancurkan kita, termasuk orang-orang yang seolah-olah baik ya. Kami ini baik, kami ini menyampaikan kabar baik loh. Pak, kami menyampaikan kabar baik. Saya bilang, menyampaikan kabar baik bagaimana kalau kamu mati, kamu tinggal di bumi gentayangan jadi setan? Itu bukan kabar baik, kabar buruk saya bilang. Tapi kalau kamu bilang, saya mati, saya masuk surga, nah itu baru kabar baik. Tapi kalau kamu mati, kamu tinggal di bumi, itu bukan kabar baik, kamu jadi setan kok kabar baik, saya bilang gitu ya. Itu kabar buruk. Kamu saksi Yehova mati masuk neraka, saya bilang. Karena kamu jadi pengikut setan, gentayangan di bumi ya. Dia bilang, Pak, tapi kan di ayat Alkitab bilang begitu. Ya, itu Alkitabmu bukan Alkitab yang asli. Alkitab yang asli itu terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitabmu ya itu Alkitab palsu buatan setan. Baru dibuat tahun 90-an ya. 1900-an saya bilang ya. Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, sejak zaman murid-murid Yesus ya sudah ada.
Sejak zaman dahulu itu sudah ada, diterjemahkan aslinya sama dengan yang kita baca sekarang. Tapi kitabmu itu ya kitab palsu, beda begitu. Ya. Jadi saudara, kalau orang-orang itu datang kepada kita menyampaikan kabar baik katanya ya, kami ingin menolong menyampaikan kabar baik, tanya aja ya. Bapak menyampaikan kabar baik, ibu menyampaikan kabar baik. Saya tanya, sekarang kabar baik apa yang kamu bawa? Ya, kalau saya mati karena sesuatu sekarang ini, saya mati masuk ke mana? Surga atau masuk neraka atau tinggal di bumi? Oh, Bapak tinggal di bumi. Oh, itu bukan kabar baik. Itu kabar buruk. Ya, mati tinggal di bumi coba. Gentayangan kan setan ya. Yang tinggal di bumi sekarang ini, yang gentayangan itu setan. Tapi yang mati masuk surga, senang bersama-sama dengan Tuhan, menerima rumah Bapa sesuai Yohanes pasal 14 adalah anak-anak Tuhan. Dan inilah kabar baik. Inilah kabar baik kita. Jadi kita tidak takut lagi untuk mati sekarang ini, ya. Kenapa? Karena kita mati, kita masuk surga, terima rumah Bapa. Karena COVID-19, karena penyakit di mana-mana sekarang ini, ya saudara, terjadi dan banyak orang takut. Kenapa kita harus takut? Jangan takut, tetapi tetap waspada ya. Menggunakan masker tetap kita gunakan ya. Kemana-mana kita harus menjaga kebersihan, jaga jarak, cuci tangan tetap gitu ya. Dan termasuk kita menggunakan minyak urapan untuk menolong, melindungi kita. Ada perlindungan Tuhan di sana ya. Itu perlu waspada. Tetapi jangan takut. Kalau kita takut, maka kuasa jahat itu akan menguasai kita. Terbuka celah lagi di mana dia akan menghancurkan kita dan membunuh kita. Tapi kita sudah mengikuti protokol dan kita tidak takut. Di sana nama Tuhan akan dimuliakan dan di sana ada pembelaan Tuhan. Seperti Daniel. Daniel tidak takut dengan ancaman dari raja sekalipun. Raja yang sudah dihasut oleh orang-orang jahat itu telah mengeluarkan titah. Mereka telah bermufakat yang jahat bahwa siapapun yang menyampaikan permohonan selain kepada dewa orang Media Persia dan selain kepada raja, maka dia itu akan dibunuh. Jadi semua orang itu tidak boleh menyampaikan permohonan kepada Tuhan Allah Israel, tidak boleh. Ya, itu harus kepada dewa mereka atau kepada raja. Ya, saudara. Dan Daniel pasti tidak bisa menerima itu. Daniel kemudian diancam, siapapun yang melakukan hal ini, siapapun yang meminta permohonan kepada dewa yang lain atau kepada Allah, kepada siapa selain dewa orang Media Persia dan kepada raja, dia itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ketika ini terjadi, ancaman datang. Itu sebuah hal yang diundangkan di dalam kerajaan itu. Daniel tidak takut. Dia masuk ke kamarnya dan dia berdoa. Dia berdoa di sana 3 kali sehari, ia berlutut. Dan ketika dia mulai berdoa, mereka itu menjebak dia dan mereka menemukan bahwa dia lagi berdoa dan segera itu sebagai bukti dibawa kepada raja. Dan saudara baca nanti di ayat-ayat seterusnya di sana dalam kitab Daniel pasal 6. Daniel itu diperhadapkan kepada raja dan raja berkata, Daniel, benar kamu berdoa? Iya, saya berdoa. Waduh, raja sedih sekali. Kenapa? Kenapa raja sedih? Saudara-saudara, karena Daniel itu adalah orang kepercayaannya, orang andalannya. Dan kalau kita lihat bersama-sama, raja bahkan saudara berpuasa untuk Daniel. Bayangkan, kehidupan Daniel itu telah membuat raja begitu mengasihinya. Jadi kalau kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, orang-orang di sekeliling kita itu akan mengasihi kita. Amin, saudara. Tuhan akan buat orang-orang yang tadinya menjadi musuh kita itu akan menjadi kawan kita. Bahkan Tuhan dapat mengubah hati para pejabat pemerintah. Tuhan dapat mengubah hati raja-raja, pemimpin perusahaan dan sebagainya untuk mengasihi kita. Kenapa, saudara? Karena kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Daniel mengandalkan Tuhannya dan Tuhan itu mengubah hati raja itu menjadi mengasihi Daniel. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke 18 ya, Daniel pasal 6 ayat yang ke-18.
Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Bayangkan saudara, seorang raja ya harusnya kalau ada orang yang bersalah dibuang ya atau dimasukkan ke dalam gua singa, ya udah karena kesalahannya. Tetapi Tuhan dapat menjamah hati Raja Darius ini, sehingga Raja Darius ini begitu mengasihi Daniel. Raja Darius itu begitu care-nya mencintai Daniel ini, sehingga dia itu berpuasa ya, dan semalam-malaman dia ingin menolong Daniel. Tetapi oleh karena hukum yang sudah diucapkannya, karena dia sudah terlanjur mengucapkan siapapun yang tidak menuruti perintah raja itu harus dimasukkan ke gua singa, dia tidak bisa dicabut, dia tidak bisa cabut, dia tidak bisa menarik lagi ucapannya. Dan orang-orang itu pun ya, itu langsung orang-orang jahat itu langsung juga berkata, ayat yang ke-15 di sana dikatakan, hai raja, ketahuilah bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ini mereka ini benar-benar merancang yang jahat. Nah, saya katakan di sekolahmu, di tempat kerjaanmu, di masyarakatmu, bahkan di gereja, kalau kita sudah hidup benar, hidup berdoa seperti Daniel, kita juga pasti akan menerima, melihat ada orang-orang yang merancang kejahatan kepada kita. Bahkan bukan satu orang, bahkan bisa 2 orang, 3 orang, dan banyak orang. Di sini dikatakan Daniel itu, dia itu dilawan oleh orang-orang yang banyak ya. Di sana firman Tuhan katakan ayat yang ke-7 di sana ya, semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, ini semua loh saudara ya, melawan Daniel. Semua mereka itu bermufakat untuk melawan Daniel. Bayangkan, Daniel seorang diri, tetapi orang-orang ini bermufakat ingin melawan Daniel. Dan saudara, rancangan mereka terjadi. Dan kelihatan Tuhan itu tidak membela Daniel. Kelihatan ya kan? Ada orang-orang jahat yang bermufakat. Ada orang-orang jahat yang merancang yang jahat kepada Daniel. Dan Tuhan seolah-olah tidak membela Daniel. Kenapa saya bilang seolah-olah tidak membela Daniel? Karena Daniel itu tetap dihukum, dibuang ke gua singa, ya saudara. Dan singa itu ya saudara adalah bukan singa-singa yang biasa dikasih makan, memang biasa dibuat tidak kenyang ya saudara, supaya setiap orang yang dilempar ke situ pasti mati, pasti dimakan oleh singa-singa itu. Nah, kita lihat bersama-sama itu bentuk hukuman mati yang sangat kejam saat itu. Tetapi saudara, kita lihat kalau kita dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kita suka berdoa ya. Saya dan saudara suka merendahkan diri di bawah kaki Tuhan ya. Kita berlutut, kita memuji Tuhan pagi, siang, malam ya saudara, 3 kali sehari. Saudara, kadang-kadang kita akan melihat Tuhan izinkan kita masuk ke persoalan. Kita masuk ke suatu masalah, kita menghadapi suatu kecelakaan, kita menghadapi suatu sakit penyakit, kita menghadapi banyak-banyak hal-hal yang jahat, seolah-olah semua itu melawan kita. Dan kita kelihatannya ada di dalam persoalan itu dan dibuang ke gua singa. Dan kita masuk di dalam persoalan itu, kita alamin persoalan itu. Saudara, saya katakan lagi, jangan takut. Kenapa saudara jangan takut? Karena Tuhan Allah yang kita sembah itu Tuhan Allah yang menguasai semuanya, yang dapat membuat mulut singa itu menjadi tertutup, yang dapat mengubah orang-orang jahat menjadi baik hati, yang dapat mengubah segala kejahatan menjadi kebaikan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Maka di sana dikatakan, kita baca bersama-sama ayat yang ke-20 dulu ya. Raja itu berkata kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Allahmu itu telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, kita lihat perkataan Daniel ayat 21 dan 22. Ya, mari saudara baca bersama-sama saya Daniel pasal 6
ayat 21 dan 22. Yuk buka Alkitab lagi, yang di rumah mari lihat Alkitabmu lagi. Lihat Daniel pasal 6 ayat 21 dan 22 karena ini ayat yang sangat penting. Dan saya percaya kalau saudara mengimani ayat ini, saudara juga akan ditolong Tuhan seperti Daniel. Mari baca sama-sama, yuk ayat 21-22. 1, 2, 3. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu. Saya lagi kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Allahku telah mengutus malaikatnya dan untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saya katakan kepada saudara semua pada saat ini, di rumah, di gereja saat ini, kalau Tuhan izinkan engkau masuk di dalam gua singa, seperti gua singa, maka Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepadanya kita berdoa, Dia akan mengutus malaikatnya. Yang percaya katakan amin. Dia akan mengutus malaikatnya dan dia akan membebaskanmu. Dia akan menolongmu. Dia akan mengatupkan mulut singa-singa. Dia akan memberikan perlindungan kepadamu. Tuhan yang kita sembah akan mengirimkan malaikatnya dan dia akan membela engkau. Amin saudara. Ketika Tuhan mengirimkan malaikatnya, malaikat itu lebih berkuasa dari setiap kuasa jahat, dari setiap singa. Dia dapat mengubah hati singa yang kejam, ya, hati singa yang dapat menerkam menjadi hati singa yang baik hati, ya, menjadi hati singa yang dapat saudara memberikan hanya ya jilatan aja, ya, bukan gigitan. Ya saudara, singa itu dia dapat menggigit dan dapat memakan orang. Tetapi kalau ada malaikat Tuhan itu menyertai kita, Tuhan menyertai kita dan Tuhan mengirimkan malaikatnya itu datang untuk menolong kita, dia dapat mengubah singa yang menggigit menjadi singa ya sekedar jilat-jilat, tanda persahabatan. Haleluya saudara. Saya mengingat satu kesaksian dari seorang Mesir, ya. Dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dia memutuskan saya menjadi orang Kristen, ya. Ketika dia memutuskan menjadi orang Kristen, akhirnya dia ditangkap oleh polisi di sana. Dia dipukulin dan dia dimasukin penjara. Dia disetrum dan terakhir dia direndam dan dikasih tikus-tikus, ya. Lalu dia dilumurin semuanya supaya tikus-tikus gigit. Tapi tikus-tikus itu cuman kelilingin dia dan dia tidak digigit satupun, saudara, ya. Lalu dia juga dilempar ke kandang anjing. Waduh, itu anjingnya saudara gede dan kalau ada siapapun masuk pasti digigit, ya. Lalu begitu dia dilempar di kandang anjing itu, dia berkata, Tuhan, aku serahkan nyawaku, ya. Tetapi ternyata anjing itu hanya datang kelilingin dia juga dan jilat-jilat wajahnya, ya. Jadi akhirnya beberapa hari dia di situ malah berteman sama anjing. Penjaga-penjaganya bisa heran, kenapa ini ya tikus-tikus nggak gigit, anjing-anjing nggak gigit, ya. Ini kenapa, ini orang seperti apa ini? Dia tidak tahu bahwa orang itu dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Ada malaikat Tuhan yang mengubah gigitan anjing itu menjadi jilatan, ya. Gigitan tikus-tikus itu menjadi jilatan. Persis seperti Daniel, ya. Daniel itu dia dilempar ke gua singa, Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu. Tuhan menutup mulut seperti diperban mulut singa-singa itu, ya. Mereka tidak bisa mengatupkan, membuka mulutnya sehingga mereka tidak dapat memakan Daniel. Kenapa? Karena Tuhan mengutus malaikatnya. Haleluya. Pagi ini saya ingin katakan, Tuhan juga dapat mengutus malaikatnya untuk menjaga dan melindungi engkau. Yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama, Tuhan, aku mau malaikatmu diutus untuk menjagaku, mengatupkan segala mulut orang jahat, mengatupkan segala kuasa kegelapan yang akan mencelakaiku. Amin. Haleluya. Demikian saudara, kalau kita melakukannya ini, kita percaya Daniel disertai Tuhan. Kita percaya juga Tuhan dapat menyertai kita. Tuhan dapat melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan ini akan terjadi dalam hidupmu. Ini pasti terjadi dalam hidupmu. Karena Daniel adalah anak Tuhan. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus juga adalah anak Tuhan. Daniel adalah orang Yahudi. Orang yang percaya kepada Allah
Abraham, Ishak dan Yakub. Kita pun sebagai orang-orang Kristen adalah orang Yahudi secara rohani. Kita memiliki Yesus Tuhan. Ya, kita yang menjadi anak-anaknya Yesus Tuhan secara rohani, kita juga memiliki iman kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Kita diterima oleh karena apa? Oleh karena iman kepada Yesus tersebut. Nah, kita lihat bersama-sama, Daniel dilepaskan, Daniel ditolong Tuhan. Lalu kita lihat raja bersukacita. Ayat 23 di sana dikatakan, raja sangat bersukacita dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya Allahnya. Haleluya. Daniel percaya kepada Allahnya dan Tuhan itu melepaskan Daniel. Di rumah kami itu setiap malam kita membaca firman Tuhan. Ya, mulai dari Matius sudah sampai selesai, Wahyu sudah selesai, dan sekarang kami masuk mulai dari Kejadian juga sudah selesai. Sekarang masuk ke Keluaran. Semua anak-anak itu senang membaca Alkitab. Dan salah satu kisah yang menegangkan adalah kisah Yusuf. Ya, kita baca kisah Yusuf dengan semangat, ya saudara ya. Biasanya cuma satu pasal, ini sampai 3-4 pasal karena kisah Yusuf. Nah, Yusuf itu juga mengalami seperti Daniel. Yusuf itu, ya saudara, dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dibuat jahat oleh istri Potifar, ya, dijahatin dan dia dilemparkan ke penjara, ya saudara. Dia dikecewakan juga oleh orang yang sudah ditolong oleh dia. Ya, dan kita lihat bersama-sama ternyata namanya orang yang dibela oleh Tuhan, Tuhan akan selalu mengangkat dan tidak akan menjatuhkan. Yusuf adalah orang yang percaya, berdoa seperti Daniel juga. Orang yang mengandalkan Tuhan, dibela oleh Tuhan, Tuhan mengangkat dia. Dan ketika Tuhan mengangkat dia, saudara-saudara, dia kemudian berjumpa dengan saudara-saudaranya yang menjual dia. Mereka tidak kenal dia, tapi dia kenal mereka, ya saudara. Dan ketika mereka kemudian mengenali Yusuf, waduh, mereka sangat malu, mereka sangat takut. Kenapa, saudara? Karena Yusuf dibela oleh Tuhan. Tetapi Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan terhadap aku. Haleluya. Daniel dibuat jahat oleh orang-orang di sekelilingnya, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan, mujizat. Daniel lihat oleh karena Tuhan membelanya. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara. Tapi kalau saudara tetap berdoa, mengandalkan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan mengubahkan yang jahat menjadi kebaikan. Haleluya. Amin. Jadi kita perlu berdoa. Saudara bisa nyanyi memuji Tuhan sambil berdosa, ya. Saudara bisa main musik sambil berdosa. Khotbah seperti ini juga bisa sambil kita berdosa. Tapi saudara tidak bisa berdoa sambil saudara berdosa. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Ya. Sambil saudara berdosa gak bisa berdoa. Jadi doa itu melepaskan dosa kita. Kalau kita berdosa, ya gak bisa kita berdoa. Ya. Jangankan berdosa yang besar-besar, ya, katakanlah begitu ya. Kalau kita bisa pakai ukuran untuk dosa itu, dosa kecil aja. Kita lagi marah aja, bisa gak kita berdoa? Gak bisa. Ya. Tetapi kalau orang itu berdoa, dan tiap hari dia berdoa, pagi, siang, malam dia berdoa, tanpa dia sadar dosanya itu dikeluarkan dari hidupnya. Ya saudara, jadi kalau saudara mau berdoa, bukan hanya sekedar ritual, angkat tangan, tunduk ke bawah, berlutut, lihat kiri, lihat kanan, qomat, kamit, bukan sekedar itu loh. Tetapi di sini dikatakan Daniel itu dia berlutut, dia memuji Allah dan dia mengucapkan firman Tuhan dan dia berdoa tentang segala sesuatu kepada Tuhan. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan dan dia memuji Tuhan, ya. Dan 3 kali sehari itu sebabnya Daniel dibela oleh Tuhan. Daniel dibuat Tuhan memang masuk dalam gua singa, tapi Tuhan menolong dia, Tuhan membebaskan dia, Tuhan mengubah yang jahat menjadi kebaikan. Seperti Yusuf, Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan, berkat bagi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, hari ini juga Tuhan yang sama ketika kita
kita berdoa dan berdoa. Kita melepaskan yang jahat, kita mengubah hati kita yang tadinya jahat, mau melakukan kejahatan, menjadi hati yang melayani Tuhan, hati yang memuji Tuhan. Itulah di sana Tuhan akan menolong kita. Di sanalah Tuhan akan membuka jalan dalam kehidupan kita dan membuat kita ditolong oleh Tuhan seperti Tuhan menolong Daniel dan Tuhan menolong Yusuf. Hari ini saudara, saya ingin kita sama-sama berkata, Tuhan seperti Daniel, seperti Yusuf, belalah persoalanku, belalah masalahku, belalah sakit penyakitku, belalah problemku, belalah hutangku, belalah segala kesulitan yang aku alami, belalah aku Tuhan. Engkau izinkan aku masuk dalam persoalan ini, sakit ini, dalam segala kondisi ekonomi yang ada sekarang ini, dalam segala situasi yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan, Engkau pembelaku yang ajaib, bela aku Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang aku percaya, hanya Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Bela aku Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan menolong saudara. Sambil saudara terus berdoa, sambil saudara terus memuji Tuhan. Dari dalam hati saudara, saudara berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau. Sambil saudara mengeluarkan yang jahat dari hati saudara. Dan Tuhan akan mengubahkan saudara. Tuhan akan mengubahkan situasi yang jahat itu menjadi kebaikan bagi saudara. Situasi yang buruk itu menjadi berkat bagi saudara. Percayalah, Tuhan sanggup untuk mengubah segalanya. Amin saudara. Haleluya. Amin. Demikian Tuhan memberkati kita. Yuk kita